Salam damai Tuhan, saudara terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Fransiskus Ransus, host YouTube channel Katolik, Biji Sesawi, Berakar dan Bertumbuh dalam Kristus. Saudara, Roh Kudus adalah roh pembimbing, roh penuntun, dan roh penolong utama sepanjang perjalanan hidup kita. Dialah roh yang mengobarkan api pertobatan yang radikal di dalam diri kita untuk berubah dari manusia lama kepada manusia baru. Roh Kudus pula lah yang membakar semangat kita untuk berdoa, berpantang dan berpuasa dengan cinta yang sangat besar kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh itu jugalah yang menggelorakan dan membuat saudara dan saya tertarik kepada Kristus Yesus, mendambakan Kristus, dan akhirnya membangun relasi yang intim dengan Kristus. Dalam video kali ini, saudara, saya hendak berbagi pengalaman saya pribadi bagaimana menyiapkan diri kita untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Saya mengalami pencurahan Roh Kudus pada awal tahun 2019, tepatnya pada retret awal di Lembah Karmel, Cikanyere, Jawa Barat. Dan ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting kita lakukan agar kita bisa menerima pencurahan Roh Kudus dengan hati dan jiwa yang siap. Yang pertama, saudara, memegang teguh dan percaya kepada janji Kristus sendiri. Tuhan Yesus berjanji bahwa Bapa akan mengirim kepada saudara dan saya penolong yang lain yang membawa saudara dan saya dari kebenaran kepada kebenaran, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita harus sungguh-sungguh mempercayai janji Bapa kita, sebab Dia adalah Allah yang setia dan janjinya seperti fajar dan pasti akan digenapi. Memegang janji Tuhan adalah kunci pertama agar saudara dan saya bisa menerima pencurahan Roh Kudus. Yang kedua adalah pertobatan yang mendalam. Pertobatan sangat diperlukan, saudara, agar batin kita, jiwa kita dikosongkan dari tumpukan dosa-dosa kita sejak kecil sampai dengan saat ini. Pertobatan yang radikal adalah mutlak, sehingga kita memiliki ruang yang luas bagi kehadiran Allah Roh Kudus di dalam hidup kita. Dalam pertobatan ini tidak boleh ada dosa-dosa yang terus disimpan sebagai privasi atau rahasia pribadi. Pertobatan yang mendalam adalah pertobatan di mana seluruh ruang pribadi saudara dibukakan pada kuasa pengampunan melalui sakramen pengampunan dosa. Yang ketiga adalah berdoa, berpantang, atau berpuasa. Doa, berpantang, dan berpuasa sesungguhnya adalah 3 hal yang dilakukan oleh para rasul setelah mereka menerima janji Tuhan menjelang detik-detik Tuhan ke surga. Tuhan berjanji bahwa mereka akan diberi kuasa setelah menerima pencurahan Roh Kudus dari Bapa di sorga, dan mereka harus menanti itu. Yang mereka lakukan di ruang atas di Yerusalem adalah berdoa, berpantang, dan berpuasa. Ini sungguh-sungguh melembutkan jiwa mereka, sungguh-sungguh mengikis kedagingan mereka. Yang keempat adalah mendambakan dan merindukan dengan sepenuh hati kita bagi pencurahan Roh Kudus. Kita harus sungguh-sungguh rindu di dalam iman, harapan, dan kasih agar janji Bapa bisa tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Merindukan adalah tindakan hati kita untuk sungguh-sungguh mendambakan, sungguh-sungguh menantikan, sungguh-sungguh dahaga, sungguh-sungguh lapar
selapar-laparnya bagi curahan Roh Kudus dari Allah Bapa ke dalam hidup kita. Ingat saudara, para rasul diubah menjadi 100% berbeda dari para rasul sebelumnya setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Itu juga yang akan saudara alami setelah pencurahan Roh Kudus. Saudara akan melihat dan mengalami sendiri tentang batas yang jelas antara manusia lama yang akan mati di dalam Kristus dan manusia baru yang akan lahir dari Roh, yaitu dari Roh Bapa dan Putra. Akhirnya saudara, kiranya video ini membantu saudara dalam menyiapkan diri menerima pencurahan Roh Kudus dan memberkati hidup saudara. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.